Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Karena ini hari Minggu, seperti biasa saya akan membagikan gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau untuk market satu minggu ke depan. Karena base di time frame 4 bisa digunakan selama base tersebut belum di break oleh candle di time frame 4-nya. Jadi bisa digunakan selama satu minggu ke depan. Pergerakan minggu kemarin sangat menarik karena ada banyak market yang mengikuti kaidah teknik base dan market benar-benar merespon, tapi ada juga beberapa setup yang ngeprank. Bulan ini memang tidak cukup baik untuk trader base karena saya merasakan sendiri banyak base yang di break dan banyak setup yang tidak valid. Dan ini merupakan hal yang normal. Kalau teman-teman trading hanya menggunakan satu teknik akan mengetahui kebiasaan market merespon teknik tersebut. Seperti saya yang hanya menggunakan satu teknik, yaitu menggunakan teknik base dengan konfirmasi entry, setup CB1 dan setup dominan. Biasanya memang ada di bulan-bulan tertentu atau di minggu-minggu tertentu dan di hari-hari tertentu market tidak banyak merespon teknik yang kita gunakan. Dan biasanya ini juga sebenarnya berlaku di semua teknik, karena itu lebih baik fokus terhadap satu teknik aja. Karena alasan ini juga kenapa saya tidak terlalu banyak entry. Saya hanya entry di setup-setup yang menurut saya menarik atau cukup baik win rate-nya, seperti di base potensial atau di setup full margin. Dua setup ini menurut saya adalah setup yang cukup baik untuk kita tunggu dan untuk kita entry. Sebelumnya saya merubah konsep dari channel ini, yang biasanya saya sharing entry saya, tapi karena sudah terlalu banyak, sudah 500 lebih saya sharing entry, dan saya yakin teman-teman mungkin sudah bosan. Karena itu saya akan merubah konsepnya. Setiap harinya saya akan mengulas pair-pair yang dibagikan oleh teman-teman di kolom komentar, tapi sebelum jam 2 waktu Indonesia Barat tentunya. Yang nantinya ulasan saya atau gambaran saya mengenai pair di hari itu akan saya upload di jam 4 atau jam 5. Karena itu untuk teman-teman yang misalnya di hari Senin besok atau di hari Selasa dan hari-hari berikutnya merasa bingung menemukan setup, apakah ini setup atau bukan, apakah ini base atau bukan, apakah ini setup terbaik atau bukan, teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Nanti pair dan marketnya akan saya ulas dan videonya akan saya share di hari itu juga. Oke, yang pertama untuk market goal. Market goal ini sangat menarik karena jika kita ulas di pergerakan minggu kemarin, beberapa kali merespon teknik yang kita gunakan, apalagi yang entry follow the trend, yaitu entry saat market dalam keadaan trend bearish. Di sini ada banyak base yang terbentuk di market goal. Ini adalah base yang kemarin direspon oleh market dan banyak teman-teman yang sudah merasakan profit di sini karena memang harga turun cukup jauh sampai ke level Fibo 261 lebih. Untuk peluang entry-nya, jika kita lihat di sini terdapat base buy. Ini adalah base buy-nya yang saat ini cukup jauh dari harga, tapi tetap kita akan tandai karena base ini masih bisa kita gunakan selama satu minggu ke depan jika harga memang kembali ke base ini. Karena itu untuk trader yang menggunakan teknik base itu akan sangat santai sekali trading ya, karena kita benar-benar hanya menunggu di base. Saat ini jika kita lihat harga, sekarang harga berada di base potensial. Ini adalah base potensial yang sebelumnya juga pernah direspon oleh market, dan saat ini harga berada di base sell tersebut. Yang jika kita tukar ke time frame H1, saat ini market merespon base sell ini dengan membuat setup sell dominan break. Kita wajib tahu syarat setup sell dominan break. Jika harga naik, ada candle bull di break minimal oleh 3 candle. Jika kita lihat di sini, candle keempat ini yang break. Candle pertama, kedua, dan keempat ini baru break. Jika sudah terbentuk, kita bisa gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren. Untuk teman-teman yang belum mengetahui cara penggunaan atau cara penarikan Fibonacci-nya, level Fibo 100 ini di candle bear yang break candle dominan. Jika kita lihat di sini, saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 100 dan mungkin masih berpotensi untuk turun minimal sampai ke level Fibo 161. Jika di level Fibo 161 ini tidak terdapat setup pembalikan, atau jika kita lihat di sini juga terdapat base buy di time frame 1. Tapi kalau kita fokus saat ini untuk entry sell, karena acuan kita adalah base sell di time frame 4 ini, maka potensinya harga akan turun sampai ke level Fibo 261. Kalau kita tahu untuk base buy-nya sendiri ada di level Fibo 423, yaitu di sini.
Tapi untuk teman-teman yang entry-nya follow the trend, teman-teman akan mengacu tanpa base misalnya, yaitu melihat tren di time frame 4 dalam keadaan tren bullish. Lalu di time frame satunya kita akan mencari base yang searah dengan tren di time frame 4. Artinya base-nya yang akan digunakan adalah base yang ini di time frame 1. Ini adalah base-nya. Dengan konfirmasinya kita tunggu di time frame M15. Jika harga turun ke base buy ini lalu di time frame M15 membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Konsep teknik ini sangat jelas, yaitu setiap time frame memiliki setupnya sendiri dan memiliki trennya sendiri. Karena itu jika memang teman-teman fokus terhadap base di time frame 4 dengan konfirmasi entry di time frame 1, maka fokuslah di time frame tersebut. Tapi jika teman-teman yang ingin follow the trend, maka fokuslah di time frame yang digunakan untuk follow the trend. Semuanya bisa digunakan, yang terpenting adalah kita konsisten dan fokus menggunakan teknik yang kita gunakan. Jadi tidak labil, misalnya hari ini kita loss, besoknya kita akan ganti teknik lagi, atau di hari yang sama kita bisa berkali-kali mengganti teknik. Trader base ini kita menggunakan dua konsep untuk entry. Yang pertama adalah base di time frame 4 merupakan zona supply and demand, dan yang kedua adalah setup CB1 dan dominan di time frame 1 merupakan konsep atau setup pembalikan harga. Jadi dua konsep ini menurut saya sudah cukup untuk kita entry untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk peluangnya untuk market gold ini potensinya jika kita melihat di sini harga akan turun jika kita menggunakan base di time frame 4 dengan konfirmasi entry di time frame 1. Tapi untuk teman-teman yang follow trend, teman-teman bisa tunggu di base buy ini di time frame 1 dengan konfirmasi entry di time frame M15. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Kanada di time frame 4. Sebelumnya market merespon base buy di time frame 4, yaitu base potensial di sini. Ini adalah base potensialnya yang kemarin direspon oleh market dan harga naik. Jika kita lihat di time frame 1, harga turun kembali, naik hanya sampai ke level Fibo 161. Lalu harga turun kembali. Level Fibo 161 ini bertepatan dengan base di time frame H1, tapi base sudah di break, artinya base ini tidak bisa digunakan lagi. Walaupun di sini terdapat setup pembalikan, mungkin potensinya harga akan turun kembali. Tapi jika kita lihat di sini, karena ada base di time frame 4 yang sudah di break, dan kita bisa melihat di sini di time frame 4 juga market membuat setup buy dominan break. Candle bear ini merupakan candle dominan dan candle bull ini merupakan candle yang breaknya atau candle konfirmasinya. Maka potensinya harga, jika kita melihat konsep ini, harga akan naik. Teman-teman yang entry kemarin potensinya bisa kena BEP atau bisa kena stop loss di kisaran level Fibo 50. Jika kita lihat di time frame 4, potensinya saat ini mungkin harga akan naik terlebih dahulu ke level Fibo 261 dengan konsep setup buy dominan break di time frame 1 ini untuk berada di base sell di time frame 4, yaitu base yang ini. Jika base ini tidak direspon oleh market, maka harga berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi untuk peluang entry-nya, untuk teman-teman yang menunggu entry di pair USD Kanada, yaitu bisa menunggu di base sell ini, dan kita akan menunggu bagaimana respon market terhadap base tersebut. Jika market merespon base ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen di pergerakan kemarin ada pergerakan yang sangat menarik, yaitu harga sampai di level Fibo 423. Tapi sayangnya di time frame 4 di sini tidak terdapat base buy, jadi saya tidak entry di sini. Tapi setupnya sangat cantik karena market merespon setup buy dominan break di time frame 1. Ini adalah candle dominannya, lalu harga naik sampai ke level Fibo 423 dan tepat di level Fibo 423 harga kembali koreksi. Untuk peluang entry di hari Senin atau untuk satu minggu ke depan, kita bisa tandai untuk base-nya di time frame 4. Jika kita lihat di sini untuk base di time frame 4, di sini terdapat base buy di time frame 4 yang baru terbentuk. Artinya kita perlu berhati-hati karena bisa saja market merespon base buy ini atau di base buy bawahnya, yaitu di sini. Di sini terdapat base buy yang cukup menarik, walaupun kecil dia memenuhi syarat sebagai base karena memiliki body. Untuk peluang entry-nya, jika kita melihat di sini untuk base sell saat ini tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga. Kita akan lihat di sini apakah termasuk base. Untuk base sell-nya tidak ada dan cukup jauh.
tidak ada best sell yang terdekat saat ini, jadi kita akan abaikan untuk setiap setup sell yang terbentuk di pair euro Jepang yen. Kita akan fokus untuk best buy yang terbentuk saat ini, karena jika kita lihat di sini juga di time frame 4 market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya, yang artinya potensinya market akan naik terlebih dahulu. Jadi kita akan fokus untuk entry di best buy saja untuk pair euro Jepang yen ini, dengan harapan market akan merespon setup buy dominan break di time frame 4 ini. Kita akan tunggu untuk hari Senin dan untuk 1 minggu ke depan, apakah market benar-benar akan naik ke sini minimal sampai ke level Fibo 161 untuk memvalidkan setup buy dominan break di time frame 4. Untuk best buy-nya kita bisa tunggu di time frame 1 ini untuk harganya. Jika market ini merespon dengan membuat setup buy dominan CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Atau jika market tidak merespon dan harga langsung turun ke sini, karena jika kita lihat di sini di time frame 4 ini harga sudah sampai ke level Fibo 423, artinya potensinya harga akan turun terlebih dahulu untuk koreksi. Kita bisa tunggu di best buy ini di time frame 4 yang tadi sudah kita tandai. Lalu kita akan tunggu respon market dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair USD Jepang yen. Untuk pair USD Jepang yen kemarin juga sama, market merespon best buy di time frame 4 sangat cantik karena harga naik sampai ke level Fibo 261. Sayangnya di sini terdapat best sell yang tidak direspon oleh market. Kemarin market merespon best buy yang ini dengan membuat setup buy dominan break, harga sampai tepat di level Fibo 261. Walaupun jika kita lihat di sini ada halangan di time frame 4 yaitu best sell, tapi halangan ini sudah di break, artinya tidak bisa digunakan lagi. Untuk teman-teman yang mengikuti video-video saya setiap harinya tentunya paham dan mengerti mengenai pergerakan untuk pair USD Jepang yen ini. Untuk hari Senin dan 1 minggu depan kita bisa menandai setiap best di time frame 4. Ada best buy yang terdekat saat ini, itu yang ini. Sedangkan untuk best sell-nya ada sangat jauh atau tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali untuk best sell-nya. Kita abaikan setiap setup sell yang terbentuk di time frame 4. Kita akan tunggu di best buy ini. Ini adalah best buy yang selevel, kita bisa tandai kedua best ini. Untuk peluang entry-nya kita bisa tunggu di time frame 1. Harga untuk koreksi terlebih dahulu ke best buy ini, lalu menunggu respon market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk market crude oil. Sebelumnya market crude oil ini di sini time frame 4 market membuat file setup, yaitu di time frame 4 membuat setup sell CB1 break, tapi harga tidak merespon atau market tidak merespon setup sell CB1 break ini karena harga langsung naik kembali. Untuk peluang entry di market oil ini di time frame 4 tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga. Kita akan fokus terhadap best buy saja. Saat ini yang best buy yang terdekat dengan harga ada di sini di bawahnya. Jika memang market akan koreksi terlebih dahulu, maka dia akan koreksi ke best buy ini untuk melanjutkan kenaikannya. Karena jika kita lihat di sini harga terus naik untuk market oil ini sangat tinggi, cukup tinggi. Kita bisa tukar ke time frame 1. Kita bisa tunggu harga koreksi terlebih dahulu ke best buy ini. Lalu kita menunggu respon marketnya. Jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD, kita akan analisa pair New Zealand USD di time frame 4. Jika kita lihat di sini time frame 4 terdapat best buy yang terdekat dengan harga. Ini adalah best buy-nya. Dan sebelumnya penurunan ini market merespon best sell di time frame 4. Best yang sangat kecil ini direspon oleh market. Ini adalah best sell-nya. Sangat kecil tapi memiliki body, jadi bisa kita gunakan sebagai best karena merupakan best potensial juga karena pernah direspon beberapa kali oleh market. Jika kita lihat di sini di time frame 4 market beberapa kali merespon best sell ini sangat kecil, tapi ini respon yang pertama, yang kedua, dan kemarin yang ketiga. Jika kita lihat di time frame 1, respon yang ketiga ini market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga tepat di level Fibo 261. Untuk teman-teman yang kemarin di hari Jumat, di penutupan hari Jumat entry sell di sini sudah panen profit karena harga turun sangat cantik sampai ke level Fibo 261. Untuk peluang entry untuk pair New Zealand USD kita bisa tunggu di best buy yang ini.
Sedangkan untuk peluang sellnya di sini ada base yang baru terbentuk, base sell ini. Kita wajib hati-hati untuk base sell ini yang baru terbentuk. Jika harga benar-benar turun ke base buy ini lalu merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk entry buy di sini. Dan untuk base sell-nya kita juga perlu berhati-hati karena jika harga koreksi ke base sell tersebut lalu merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka itu juga merupakan peluang untuk entry sell di sini. Kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD pergerakan kemarin harga naik sampai ke level Fibo 161. Lalu market merespon level Fibo 161 itu karena di sini terdapat base sell, kita tahu, dan ini sudah diulas di video sebelumnya. Ini adalah base sell-nya, sangat cantik sekali. Harga merespon base buy di sini. Lalu harga naik sampai ke level Fibo 161. Dan tepat di level Fibo 161 ini, market membuat setup sell dominan break. Ini candle dominannya dan ini candle yang breaknya. Lalu harga turun kembali. Jika kita lihat di sini menggunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespon base sell dan setup sell dominan break tersebut, harga turun sampai ke level Fibo 261 lebih. Sangat cantik sekali. Penutupan minggu kemarin ada banyak setup yang sangat cantik. Untuk teman-teman yang entry di penutupan hari Jumat kemarin, sudah ada banyak yang panen profit karena harga merespon setiap base dengan membuat setup, dan ini merupakan peluang untuk trader base untuk entry. Untuk peluang entry-nya saat ini harga berada di base sell di time frame 4. Ini adalah base sell-nya yang sudah direspon berkali-kali oleh market. Nah, kita tinggal tunggu market merespon base buy ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame satunya untuk kita ambil peluang entry buy di sini. Kita akan lihat di pergerakan hari Senin besok apakah ini akan direspon oleh market lagi. Berikutnya untuk pair Euro USD. Untuk pair Euro USD, jika kita lihat di time frame 4, kita akan hapus terlebih dahulu. Ini yang kemarin kita mapping tapi tidak direspon oleh market karena tidak membuat setup. Kita akan lihat di time frame 4. Untuk pair Euro USD, untuk base buy di time frame 4 saat ini harga berada di base buy. Ini adalah base buy-nya, kita bisa tandai base buy tersebut. Cukup jauh, ada di bulan Juni, masih bisa kita gunakan. Saat ini harga tepat berada di base buy di time frame 4, dan jika kita tukar ke time frame 1 kemarin tidak membuat setup, kenaikannya tidak membuat setup. Peluang entry-nya di sini market perlu membuat new low, atau lebih baik lagi jika market membuat new low dari low terakhir di sini, karena itu merupakan salah satu syarat untuk setup CB1 atau dominan. Kita akan tunggu di pergerakan hari Senin apakah market akan koreksi terlebih dahulu untuk memberikan peluang untuk entry kita atau harga langsung naik. Jika harga langsung naik, kita bisa tunggu di base sell berikutnya. Santai saja, untuk trader base tidak perlu mengejar harga. Kita wajib tunggu di base yang kita sepakati sebagai base yang cukup baik, yaitu base Ingaf. Kita bisa tunggu di base sell ini, lalu konfirmasi entry-nya di time frame 1, market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan untuk kita entry sell di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF. Untuk pair USD CHF di time frame 4, di sini market bergerak dengan rank yang sangat kecil. Ada banyak base di sini, kita bisa tandai beberapa base saja. Ini apakah termasuk base? Ini selevel, tidak bisa digunakan sebagai base. Kita bisa tunggu di base yang cukup jauh di sini untuk base buy atau untuk setup buy. Selama tidak terbentuk base buy yang baru, kita bisa menggunakan acuan base buy ini untuk menunggu harga. Sedangkan untuk peluang entry sell-nya kita bisa lihat di sini apakah ada base sell yang terdekat. Di sini ada base sell yang terdekat dengan harga yang cukup menarik karena pernah direspon oleh market beberapa kali. Ini adalah base sell-nya, kita bisa tandai base sell tersebut. Kita akan tunggu harga datang ke base sell tersebut, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair GBP USD, pair terakhir. Kita akan lihat di time frame 4 untuk GBP USD. Untuk saat ini untuk base buy pair GBP USD ada di sini, tapi kita akan tandai terlebih dahulu apakah base buy ini sudah di break atau belum. Base tidak bisa digunakan lagi
jika di break oleh time frame base-nya, tapi jika di break oleh time frame bawahnya lalu membuat setup, itu bisa kita gunakan karena nantinya biasanya di time frame bawahnya tersebut market hanya membuat shadow. Jika kita lihat di sini market saat ini berada di base buy, kita tinggal tunggu harga membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Sedangkan untuk peluang sell-nya kita bisa tandai di base sell yang terdekat. Sangat dekat sekali base sell-nya ini. Kenapa kita perlu tandai? Karena ini sebagai antisipasi, karena bisa saja market merespon base ini tanpa membuat setup, artinya harga langsung turun setelah sentuh. Kita bisa antisipasi dengan memindahkan stop loss dari level Fibo 0 ke level Fibo 50 atau ke level Fibo 100 entry kita, tergantung dari kenyamanan kita menerima risiko tersebut. Jika market membuat setup CB1 atau dominan di sini, itu merupakan konfirmasi untuk kita entry buy di sini, tapi kita perlu berhati-hati untuk base sell-nya ini. Ini hanyalah gambaran atau analisa untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.